Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu lagi semuanya. Ini kita pada pertemuan ke-11 ya, KMMI Storytelling ini. Mudah-mudahan pada pertemuan materi ke-11 ini, Anda sudah betul-betul mempersiapkan produksi storytelling. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas mengenai storytelling sebagai industri kreatif. Nah, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, kita berdoa dulu dan silakan Muhammad Fahru Roji untuk memimpin doa. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Halimah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Fahru Roji. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Nah, ini materi mengenai storytelling sebagai industri kreatif ya. Kita ini berabu-abu. Ini disusun oleh Ibu Asma Azizah, pengajar storytelling kelas Korea. Kelas bahasa Korea ya. Nah, yang disampaikan di modul storytelling industri kreatif ini, pertama konten budaya dan storytelling, kemudian digital storytelling ya, transmedia, kemudian mungkin nanti ada contoh penerapan industri storytelling. Kita mulai dengan konten budaya dan storytelling. Ya. Nah, budaya ini disebut juga apakah menurut Anda begitu ya? Anda boleh bersetuju, boleh berpendapat atau tidak. Budaya ini apakah konsep yang belum lama atau masih berlangsung gitu? Atau perpaduan antara teknologi, seni dan media begitu ya, konten budaya dalam digital, industri kreatif ini. Jadi sejak kapan sih Anda mengenal istilah digital? Nah, apakah ini konsepnya, konsep budaya digital ini sejak kapan? Kemudian bagaimana keberlangsungannya ya? Karena kalau boleh saya lempar sebuah kasus ya, istilah digitalisasi itu begitu ya, ada yang disebut digitalisasi naskah begitu, penaskahan. Dan itu sudah ada begitu sejak masa modern ya. Masa modern sendiri di Indonesia itu sekitar 1930. Jadi ada digitalisasi, istilah digitalisasi. Nah, tapi berbeda ini pengemasannya mungkin ya dengan sekarang, berbeda platform. Nah, silakan bagi Anda yang ingin mengutarakan mengenai konten budaya, teknologi, seni atau media begitu ya, yang berkaitan dengan digitalisasi ini. Nah, apabila Anda ingin berpendapat mengenai umum dulu juga boleh. Konten budaya itu yang disebut dengan konten budaya itu produk yang bernilai tinggi. Nah, siapa yang mengatakan pada masa lalu tidak ada produk yang bernilai tinggi begitu ya, hanya sekarang? Atau siapa juga yang mengatakan ya produk yang bernilai tinggi itu sejak masa lalu juga ada begitu?
Nah, Anda juga boleh mengaitkan ya konten budaya dulu sebelum ada internet dengan konten budaya saat ini setelah ada internet. Seingat saya internet di kita itu tahun 2000-an itu ya belum marak. Walaupun tahun 1970-an sudah banyak di dunia, di barat ya terutama. Tetapi di kita belum, tahun 2000-an saja belum muncul HP kalau tidak salah. HP itu 2000-an 2001 kalau nggak salah ya, di Indonesia itu banyaknya. Kemudian orang rame-rame membeli yang namanya merek Nokia. Jadi telepon genggam itu apa ya? Semua menyebutnya itu Nokia. Mau membeli Nokia begitu ya, kalau tidak salah. Jadi saya pada saat ya masih ingat ya, pada saat kuliah S1 itu masuk 2000, tahun 2000. Itu sudah disebutkan tahun 2000 itu masa milenial. Nah, padahal begitu ya, belum punya HP. Belum banyak yang punya HP, belum marak begitu ya. Dan HP yang paling canggih itu adalah semua merek Nokia. Nah, itu dilihat dari konten budaya teknologi juga ya, masih ingat gitu. Ya. Sudah ada yang raise hand belum? Barangkali ada yang ingin menyampaikan. Ayu mana Ayu? Ayu lagi sibuk mau kaku ya, Ayu. Rifa, silakan Rifa. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, dari pengalaman yang diceritakan orang tua juga ya Bu, bahwa konten budaya sekarang dengan yang zaman dulu tuh memang berbeda, sangat berbeda ya Bu. Ya. Nah, kalau diceritakan tuh dulu, apabila menonton suatu pertunjukan, itu langsung di layar yang besar, di layar tancap. Iya, layar tancap. Ya, menonton wayang, atau pertunjukan musik seperti gamelan, seperti itu tuh langsung, secara langsung. Dan itu menurut saya mempunyai apa ya, kenikmatan tersendiri daripada sekarang itu kebanyakan menonton di YouTube atau secara digital. Tapi ada bagusnya juga mungkin, jadi karena terekam secara digital ini, jadi anak cucu kita tuh walaupun misalnya sudah jarang, tetap bisa melihat dari video YouTube, misalnya seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Rifa. Yang lainnya boleh menyampaikan gagasan, pendapat mengenai konten budaya dulu dan saat ini. Ya, Mahira silakan. Ya Ibu, terima kasih izin berpendapat. Menurut saya konten budaya kan terus berkembang mengikuti zaman. Tentu terjadi perbedaan yang sangat besar kan Bu, sebelum adanya internet dan sesudah masuknya internet. Kalau sebelum adanya internet, menurut saya konten budaya itu menjadi sesuatu yang lebih sakral. Kenapa? Karena dipersiapkan dengan sangat matang, kemudian seperti pagelaran tarian seperti jaipong, itu sesuatu yang sangat dipersiapkan, terus sakral, ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak, dan tentu tidak semudah dilakukan ketika saat ini, di mana sudah ada internet dan teknologi. Kemudian kalau konten budaya masa kini, setelah masuknya internet, itu sesuatu menurut saya jadi lebih mudah, sehingga siapapun bisa melakukan konten budaya, dimanapun, kapanpun, terutama sudah adanya gadget seperti itu, Bu, perbedaannya. Ya, terima kasih Mahira. Silakan ada. Ya Bu, saya sepakat ya sama teman-teman yang teman-teman sampaikan gitu. Mungkin sedikit mengulas lagi aja. Kalau zaman dulu orang tua saya juga sering menceritakan gitu. Zaman dulu kita ingin menonton sesuatu atau konten itu
sangat sulit gitu ya. Bahkan zaman dulu itu gak banyak yang memiliki televisi gitu. Jadi harus berbondong-bondong ke salah satu rumah lalu menonton bersama gitu. Kemudian kontennya pun tidak semarak sekarang gitu ya Bu ya. Selanjutnya ada juga misalnya konten-konten yang tidak bisa kita temui di televisi seperti misalnya wayang dan lain hal, kita harus menyaksikannya secara langsung dan itu pun diselenggarakan oleh orang-orang yang memang memiliki rezeki lebih gitu. Mereka mengadakan hiburan tersebut gitu. Nah, itu menjadi suasana atau jadi kalau istilah gaulnya vibes-nya beda gitu ya Bu dengan zaman sekarang. Sekarang kalau misalnya ingin nonton konten budaya dan lain tampak mudah ya, kita tinggal buka gawai kita gitu atau membuka komputer jinggi kita lalu kita mengetikkan konten budaya apa yang ingin kita lihat gitu. Dan mungkin yang saya salut pun sekarang banyak konten budaya yang sudah diadaptasi lagi menjadi lebih modern gitu, lebih bisa diterima oleh anak-anak muda gitu. Dan juga mungkin kayak kilas balik dari zaman dahulu, konten budaya zaman dulu itu seperti apa, kemudian dikemas lagi menjadi lebih kekinian. Dan itu mungkin yang yang buat saya terkagum-kagum gitu. Bahkan seusia kita pun sekarang banyak yang memiliki ide cermat gitu untuk membuat konten budaya yang sudah terlupakan, mungkin gitu ya Bu. Ya, terima kasih Nada. Ya. Silakan ada yang ingin lagi menyampaikan? Ananda? Iya Ibu, saya izin memberikan pendapat. Yasmin? Ya. Iya Ibu, menurut saya konten budaya sebelum adanya internet dan setelah adanya internet itu merupakan produk yang bernilai tinggi ya Ibu, cuman berbeda caranya saja. Jika sebelum ada internet itu kan benar kata teman-teman tadi itu melalui pertunjukan seperti itu. Nah, menurut saya dengan adanya pertunjukan ini kan adalah merupakan suatu hal yang wow gitu Bu. Gitu Ibu. Jadi sangat terasa kebersamaannya menonton bersama seperti itu Bu. Sedangkan setelah adanya internet itu kan lebih mudah diakses. Jadi masyarakat itu pikir bahwa bisa nonton sendiri gitu. Jadi kurang adanya rasa kebersamaan, jadi lebih individualisme. Ya bisa sebenarnya menonton bersama gitu, tetapi kan orang-orang dia mikir, oh aku bisa lihat sendiri seperti itu Bu. Jadi menurut saya rasa kebersamaannya sebelum adanya internet itu lebih terasa ketika ada suatu pertunjukan. Karena wow gitu, seperti itu Bu. Wah ada pertunjukan ini nih, seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, betul ya Ananda. Jadi sarana hiburan juga terasa ya zaman dulu itu. Saya sendiri mengalami ya waktu SD itu tahun saya lahir 81, SD itu 88 berarti ya. Tahun 88 itu masih di kampung saya itu ada radio itu tidak banyak ya. Jadi pulang sekolah itu di halaman rumah itu keras gitu orang memutar tayangan bukan tayangan apa ya dari radio itu memutar cerita dongeng. Masih ingat saja dongeng Wakepoh begitu ya. Nah, jadi jadwal cerita itu dari anak kecil sampai nenek-nenek itu tahu. Wakepoh hari ini sampai pindah jam 5 tahu itu siarannya. Tahu ya, pindah ke jam 5. Jadi kami begitu ya, jam 5 itu sudah berusaha untuk pulang begitu. Kalau misalnya ada yang ke sawah begitu ya, bapak-bapak, kemudian anak-anak ada yang mengaji. Jam 5 itu sudah berusaha buru-buru pulang dari perjalanan itu untuk sengaja mendengarkan si dongeng itu. Nah, begitu ya. Nah, itu ada kebersamaan, betul. Nah, bahkan kemudian meningkat lagi tahun berikutnya, saya masih ingat juga, ada yang membeli televisi, itu hitam putih, dan siarannya itu hanya TVRI, begitu ya. Nah, kemudian ini lagi, baru ada TPI, begitu, Televisi Pendidikan Indonesia ya. Nah, saya itu sempat begini waktu kecil.
kok di TV ini siaran ini ya tentang tari-tarian, tentang ini begitu. Nah, begitu pergi ke rumah orang lain, kok beda ya di TV ini gitu siarannya. Ya maksudnya kok beda ya tayangan TV di sini dengan di sini. Nah, ternyata kan acaranya berbeda. Jadi kita masih awam sekali begitu ya terhadap media massa juga. Nah, tetapi itu tadi kuncinya konten budaya pada masa lalu itu membuat kebersamaan lebih terasa begitu ya, dan ingat begitu terngiang sampai sekarang, sampai nenek begitu ya. Kalau dia terlewat begitu ya ceritanya begitu ya, diobrolkan lagi gitu besoknya, kemarin sampai mana ceritanya gitu, ditanyakan lagi kepada siapa yang mendengarkan, sampai seperti itu. Kalau misalnya ada gangguan atau apa, ada harus pergi ke saudara atau apa, nitip begitu, titip ya cerita ini, cerita kok sampai mana, sampai dititip begitu ke yang ini, dongeng Rahmat begitu ya, zaman dulu itu si Rawing atau nenek jangan begitu. Nah ini ya, tentang konten budaya. Nah, terbentuknya konten budaya. Ini sebuah proses ya. Kalau misalnya budaya sampai saat ini menghasilkan perpaduan teknologi industri, begitu ya. Kemudian menghasilkan sebuah industri kreatif begitu, sampai dari orang mulai memproduksi film, memproduksi berbagai ya, itu ada prosesnya. Nah, barangkali siapa yang ingin menggambarkan alurnya ini, proses terbentuknya konteks budaya, hingga terjadi industri kreatif yang marak begitu, sampai saat ini. Jadi kalau misalnya dulu budaya ditampilkan melalui pertunjukan, tetapi saat ini digitalisasi si konten budaya yang dulu itu marak juga di internet. Nah, seperti apa proses terbentuknya ini? Bagaimana proses berkombinasinya begitu ya? Kemudian konsumennya, kemudian bagaimana memadukan ya, terjadi perpaduan teknologi industri, konsumen, produsen, dan sehingga membentuk suatu kreativitas baru masyarakat begitu, sehingga anak-anak sekarang lebih mengenal kreativitas konten budaya itu dari YouTube, dari industri-industri media internet dan sebagainya begitu ya. Nah, barangkali ada yang ingin menyampaikan. Ya, ini Ayu. Memiliki pendapat budaya sebelum adanya internet itu nilainya sangat tinggi sekali dan bisa jadi berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat yang menciptakan kebersamaan, kedekatan, dan sangatlah menyenangkan. Ya, Devita ingin berbicara, Devita, boleh? Barangkali ada membuat prediksi begitu, bagaimana sih sebetulnya dari dulu hingga berbeda begitu ya. Agrisa, silakan Agrisa. Baik Ibu, suara saya terdengar jelas Ibu? Jelas sekali. Iya baik, terima kasih. Saya izin berpendapat terkait dengan terbentuknya sebuah konten budaya. Itu mungkin dari awal pertama kalinya sebuah konten budaya itu tercipta sangat sederhana gitu ya. Jauh dari kata
modern ataupun digital. Nah, kemudian beralih ke konten media yang berkombinasi gitu dengan digital, kayak misalnya adanya televisi, munculnya handphone atau alat komunikasi yang lain yang bisa menyalurkan konten budaya-budaya. Nah, kemudian juga di sini ada konsumen menggunakan konten dibentuk media yang baru. Nah, maksudnya di sini itu mungkin banyak masyarakat yang mulai beralih gitu dari hal yang sederhana ke hal yang lebih modern atau lebih digital. Nah, kemudian juga ada banyak perpaduan teknologi industri, konsumen, dan produsen terhubung dan membentuk kreativitas baru. Nah, karena di sini sudah banyaknya atau maraknya masyarakat yang sudah menggunakan media yang lebih modern atau lebih digital, maka biasanya akan terbentuk hal-hal yang baru juga. Nah, kemudian di sini juga menimbulkan munculnya hibriditas kultural atau seperti hubungan dua kebudayaan yang nantinya terbentuk menjadi kebudayaan yang baru dan berbeda. Jadi dengan adanya teknologi, dengan adanya digital ataupun modernisasi, maka sebuah kebudayaan itu akan semakin berkembang. Walaupun kebudayaannya sama, tapi nantinya akan memunculkan kebudayaan yang berbeda. Begitu, Ibu. Terima kasih. Ya, selamat kembali Ibu Halimah. Ya, Anda masih ingat budaya Zoom saja ini? Kapan mulainya? Lalu TikTok ya? TikTok mulai kapan? Ini kan baru ya, baru-baru TikTok. Sampai ibu-ibu yang biasanya memasak zaman dahulu pada saat masak sambil mendengarkan dongeng di radio begitu ya. Terus pada saat masak kegosongan sambil nonton telenovela. Nah, kemudian sekarang tidak, masak sambil TikTok begitu ya. Ibu-ibu itu sampai seperti itu. Nah, kadang saya sendiri tidak mengikuti ya perkembangan berbagai multimedia ini. Jadi kalau misalnya saat ini yang diperlukan apa? TikTok kurang saya kurang berhibridasi. Nah ya, saya kurang bercampur baur begitu ya dengan dunia TikTok. Walaupun sesekali ketika ada yang dihebohkan begitu ya, lihat juga begitu. Yang ini, yang Anda tahu apa? Yang saya makan durian harganya 7 juta itu. Siapa itu? Yang menabung itu sampai ratusan ribu begitu ya. Orang kaya itu, orang kaya sedunia. Jadi orang sekarang marak dengan TikTok. Ya silakan Anda boleh berpendapat ya. Menurut Anda ini berbagai kultur ini yang berkaitan dengan konten budaya saat ini begitu ya. Seperti apa perubahannya dan bagaimana konsumennya begitu. Seperti apa pengaruhnya? Mungkin Anda juga bisa melihat dari ciri-ciri konsumennya, silakan. Bila Anda ingin menyampaikan pendapat. Ya. Sampai kreativitas orang saat ini macam-macam ya. Nada, silakan Nada. Ya Ibu, berbicara kreativitas anak muda sekarang gitu ya, mau anak muda atau orang zaman sekarang itu luar biasa gitu. Tadi kan sudah disebutkan ya, kalau zaman dahulu mendengarkan dongeng cukup di radio gitu, kita hanya bisa berimajinasi dengan diri kita sendiri gitu. Tapi sekarang kita sudah bisa melihat visualnya gitu. Dari visual grafisnya, mungkin di YouTube sudah banyak yang mengunggah video-video storytelling dengan teknologinya gitu ya. Kita bisa tidak hanya membayangkan dengan diri kita sendiri, tapi kita bisa melihat visualnya seperti apa gitu, dan semakin terbayang kisah dongeng yang diceritakan itu seperti apa. Belum lagi mungkin sekarang ada pun yang mengembalikan juga
ke zaman dahulu gitu, kayak misalnya dulu radio, mungkin sekarang ada siniar atau podcast itu ya. Nah, Ya, tapi podcast itu sekarang diperbarui gitu. Kalau dahulu di radio ya cukup dongeng seperti biasa, tapi di siniar sekarang banyak siniar-siniar yang lebih komunikatif, kemudian mereka juga menggunakan backsound-backsound yang mendukung gitu, belum lagi mencampurkannya dengan kultur yang sekarang gitu. Nah, mungkin di sini ya ada istilah hibriditas kultural gitu, seperti itu. ya terima kasih Nada. Yang lain boleh menyampaikan pendapatnya tentang perubahan, kemudian tanggapan terhadap konten budaya dari para konsumen saat ini juga boleh. Ya, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini berkaitan lagi dengan storytelling yang digital itu. Nah, ini pengertian yang paling sederhana ya. Ada yang boleh menyampaikan maksudnya bagaimana? Nah, jadi ketika orang mulai membuat sesuatu secara kreatif, membuat video pendek atau apa juga itu, apakah memang itu yang gitu ya, misalnya orang bercerita lalu membuat video pendek dan sebagainya, apakah itu sudah dikategorikan sebagai storytelling digital? Atau menurut Anda seperti apa, boleh? Ini dari beberapa pendapat ya. Ya. Storytelling juga terwujud dari kombinasi teknologi digital, ekosistem media, dan cara ekspresif. Nah, seperti apa maksudnya? Ya, sejak kapan ya orang mulai bisa membuat video sendiri ya? Ya, orang-orang yang memang sudah dipercaya begitu ya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, mereka membuat aplikasi-aplikasi yang memudahkan orang lain membuat video sendiri. Dulu kan tidak terbayang ya, kita di foto saja masih menggunakan yang namanya klise. Tahu klise? Jadi mengambil gambar foto saja kan aneh ya. Ngambil gambar foto, kemudian ada ya klise itu apa ya? Ya semacam yang tipis sekali begitu ya, yang untuk roll film begitu ya. Nah itu lalu dicetak ke pencetak foto, barulah jadilah foto gitu. Nah tapi sekarang kan dari HP dari apa bisa langsung jadi foto kita begitu ya. Nah dan kita bisa print dan sebagainya. Nah itu yaitu perkembangan saya itu kan tidak terpikirkan ya. Nah tapi sekarang orang bisa langsung membuat video sendiri begitu. Yang dulu tidak terpikirkan bagaimana cara membuat film itu, susah payahnya mungkin bukan main begitu ya. Orang membuat film, memproduksi satu film saja memerlukan banyak orang, banyak kru. Nah, sekarang membuat sebuah film itu bisa sendiri saja dengan mengompilasi film-film yang sudah ada begitu. Ya, boleh silakan ada yang ingin berpendapat dengan digital storytelling ini. Vanessa dari mana, Vanessa? Iya, Ibu, dari PG PAUD Bumsil, Ibu.
Oh, Unsil dari Tasik. Jadi sekarang di Tasik ya? Dari Bumi Siliwangi, Bu, UPI yang di Setiabudi. Oh, di Setiabudi. Ya. Tinggal di mana, Vanessa? Ya, Ibu, maaf terputus tadi, Bu. Oh, tinggal di mana, Vanessa? Di daerah Kopo, Ibu. Oh, dekat di Bandung. Iya. Menurut Vanessa, secara sederhana begitu ya, yang seperti apa yang dianggap sudah digital storytelling itu? Storytelling digital itu yang seperti apa yang ya istilah digitalnya itu begitu? Baik Ibu, kalau misalnya menurut saya sendiri, secara sederhananya itu mungkin dalam penyampaian di sekolah-sekolah secara offline pun sudah bisa disebut digital Ibu. Kenapa? Karena banyak guru-guru yang sudah menggunakan teknologi-teknologi seperti infocus, proyektor, dengan screen-screen itu kan anak-anak bisa langsung menonton sebuah tayangan video atau tayangan storytelling lainnya, lalu guru-gurunya menyampaikan dengan bentuk lain seperti recalling anak-anaknya, menceritakan kembali, tadi ada cerita apa ya, tadi kita melihat apa ya, itu mungkin digital sederhananya. Tapi kalau misalnya untuk dalam keadaan seperti ini, bentuk-bentuk digitalnya sudah sangat amat banyak Ibu, di YouTube pun sudah banyak, terus penyampaian-penyampaian ceritanya sudah bisa dikemas dengan cara-cara lainnya gitu Ibu. Nah, ada yang setuju dengan pendapat Vanessa? Silahkan. Barangkali. Berarti sudah lama sekali sebetulnya ya istilah digital ini muncul atau misalnya sudah menjadi budaya, sebenarnya sudah lama budaya digital ini sebenarnya. Namun saat ini variasinya yang lebih marak, yang lebih banyak lagi begitu ya. Anda mengenal OHP tidak? Ada yang mengenal OHP? Tidak, Ibu. Itu overhead presentation ya. Jadi waktu Ibu kuliah sebelum ada tadi yang disampaikan Vanessa itu infocus atau LCD ya. Sebelum ada LCD proyektor, itu kita kuliah menggunakan OHP. Nah, tidak terbayang ya OHP itu dosen menulis dengan spidol di Anda mengenal jilid clipping? Jilid clipping yang transparan? Ya Ibu. Apa ya namanya ya? Ibu nggak ada contohnya. Jilid clipping yang transparan. Nah, ya, Bu. jadi apa namanya Nad? Kertas plastik mika. Ya, plastik mika, betul. Jadi dosen itu menulis dengan spidol di plastik mika. Nah, saya juga pada saat mengajar pertama kali 2005 itu masih 2005 mengajar di UPI masih menggunakan OHP. Jadi 2007 Kak, 2006 2007 kalau tidak salah itu baru ada proyektor dan itu mahal. Proyektor itu masih mahal ya. Masih mahal, jadi jarang gitu. Satu itu berebut untuk beberapa kelas. Sehingga ada sebagian yang menggunakan OHP. Jadi saya menulis misalnya pengertian puisi, ditulis saja puisi adalah dengan spidol begitu. Jadi dosen itu membawa diktat beberapa kertas mika yang sudah ditulis. Nah, kita menyimpannya di atas OHP itu. Nah, lalu bayangan dari tulisan itu muncul ke dinding dari kaca OHP itu menggunakan lampu. Nah, itu. Nah, mungkin Anda kalau tidak mengenal, Anda juga bisa mencarinya di ini ya, di YouTube. OHP itu seperti apa gitu. Mungkin ada rekamannya. Nah, gitu ya. Itu sebelum ada ini. Nah, itu sebetulnya sudah digital. Nah, ada lagi yang ingin menyampaikan mengenai digital. Boleh dihususkan ke digital storytelling. Ya, Fitri Deli. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari yang Ibu telah sampaikan dan teman-teman juga yang telah menyampaikan sebelumnya, saya dapat menyimpulkan bahwa teknologi digital itu
merupakan alat yang tidak menggunakan tenaga manusia secara manual, tapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, jika dihubungkan dengan storytelling ini berarti storytelling ini dituang pada teknologi digital sehingga tidak memakai tenaga manual manusia lagi, tetapi sudah sistem komputerisasi tadi dan dituangkan dalam media yang beragam pula, seperti bisa gawai, bisa komputer, lalu bisa media softwarenya YouTube, TikTok, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang sudah ada saat ini. Seperti itu, Ibu, dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Fitri. Ya, nah menarik yang disampaikan Fitri adalah memanfaatkan aplikasi ya. Nah, itu memanfaatkan aplikasi itu salah satu bentuk dari pengembangan media. Anda boleh nanti ya membuat skripsi dengan memanfaatkan sebuah aplikasi yang ada. Nah, misalnya si GitHub biasanya ya membuat sebuah aplikasi. Nah, itu di si GitHub itu kita bisa membuat misalnya materi pembelajaran, bisa membuat konten-konten yang lain. Kemudian ada untuk mengembangkan videonya dan sebagainya. Nah, misalnya ya. Nah, itu memanfaatkan namanya. Nah, kemudian misalnya yang paling sederhana saja Anda sudah memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sebentar-sebentar ya, misalnya Quizzes, misalnya aplikasi-aplikasi yang untuk mengajar, misalnya Padlet ya, atau Anda berdiskusi dengan teman, misalnya menggunakan Mentimeter untuk polling gitu ya dan sebagainya. Nah, itu penggunaan aplikasi dan tingkat kecocokan materi kita dengan aplikasi itu di mana. Nah, itu yang dinilai. Nah, berikutnya yang lebih istimewa lagi adalah mengembangkan aplikasi. Misalnya kita punya konten, kita mau konten kita misalnya tentang bagaimana sih kita membuat kreativitas menulis yang asik begitu, yang orang bisa saling memberikan pendapat, saling memberikan penilaian dengan baik, tetapi terdistribusi dan terdokumentasi dengan baik. Lalu kita mengembangkan sebuah aplikasi begitu. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, itu beda mengembangkan dengan memanfaatkan. Nah, itu ya kita berkaitan dengan keilmuan-keilmuan yang memang berhubungan dengan ipteks gitu ya. Dan kita mengembangkan berbagai teknologi digital. Nah, itu lebih kreatif lagi. Nah, itu memang pekerjaan anak-anaknya komputer ya, anak-anaknya teknik komputer atau ilkom. Jadi membuat aplikasi-aplikasi baru. Misalnya yang Anda tahu yang kaya itu orang membuat aplikasi belanja. Shopee ya. Terus aplikasi apa lagi yang suka belanja ini? Teteh biasanya suka belanja tidak? Selain Shopee, Lazada, Bu. Lazada, Ibu. Lazada banyak lagi ya, banyak Tokopedia. Nah, itu kan aplikasi-aplikasi yang membuat orang kaya ya dengan aplikasi tersebut. Grab saja juga seperti itu membuat kaya. Nah, itu lebih kreatif lagi. Nah, itu Anda bisa mempelajari aplikasi gratisan, misalnya ojek ya, tapi khusus ojek Anda begitu. Nah, itu bisa berlaku hanya setahun misalnya. Itu bisa nama kita misalnya ya. Nada mau jualan nih, Nada mau industri kreatif apa? Misalnya jualan, Nada mau membuat kreativitas apa? Ini alat peraga storytelling. Nada misalnya buat dari ini kain-kain perca ya, dibentuk dengan berbagai itu. Nah, Nada mau berjualan. Nah, bisa membuat aplikasi
tapi tidak Shopee gitu ya, atau apa, tapi misalnya yang gratisan itu hanya setahun. Nah, itu bisa dipelajari. Bisa apa namanya, berkolaborasi dengan anak-anak Ilkom. Nah, membuat kreativitas industri ya. Nah, itu bisa Anda ajukan dalam karya yang disebut dengan PKM. PKM itu apa? Yang apa? PKM apa? Yang suka PKM siapa? Program kreativitas mahasiswa? Iya. Nah, itu bisa diajukan. Jadi misalnya Anda membuat itu, mengembangkan aplikasi sederhana yang hanya berlaku setahun begitu ya, misalnya ini, ya semacam itu, beri nama Anda sendiri misalnya. Jadi Gojek misalnya ya, Gojek apa namanya? Gojek tadi apa? Oh ya, kalau misalnya Gojek gitu ya, kan ada Gojek, ada Grab, ada apa gitu. Nah, Anda untuk berjualannya itu misalnya Grab apa gitu, diberi nama Anda. Grab storytelling manis misalnya gitu ya. Grab alat storytelling nada misalnya, seperti itu. Nah, itu bisa jadi nanti ke proposal wirausaha dan didanai tentunya ya oleh Dikti, PD Dikti sebagai proses kreativitas mahasiswa. Nah, ini silakan Anda berkolaborasi, bisa berkelompok itu bertiga. Nah, misalnya Anda dari bahasa mengenai kontennya, orang dari Ilkom membuat aplikasinya, begitu ya. Kemudian bisa misalnya dari bahasa Indonesianya berdua kontennya dan kreativitasnya begitu ya, atau apa ya, konten kreatif ya, membuat konten kreatif begitu. Nah, kemudian orang yang mengembangkan aplikasinya ngambil dari Ilkom. Nah, itu bisa. Nah, ini dari siapa? Oh, ini Tokopedia. Ya, secara umum proses ya terbentuknya digital storytelling, proses terbentuknya digital storytelling ya, ini bertahap. Pertama pengembangan katanya, terus praproduksi. Nah, artinya yang dikembangkan itu apa? Apakah dari naskah atau apa ya? Kemudian praproduksi artinya membuat ya banyak hal ya. Praproduksi itu mungkin mempersiapkan tadi medianya, alat peraganya, mempersiapkan skenario-nya atau storyboard-nya ya. Lalu menyiapkan lagi kejutan-kejutan dalam cerita ya, adaptasi atau modifikasi ya, itu masuk ke dalam praproduksi. Kemudian Anda pada saat produksi, nah pada saat produksi itulah Anda bisa secara manual dan bisa juga secara digital langsung. Tadi ya sudah juga. Nah, baru pasca produksi. Pasca produksi itulah ketika didistribusikan, mau melalui apa, begitu ya? Apakah YouTube, apakah podcast, atau yang lainnya. Nah, itu didistribusikan. Dan jadilah sebuah industri kreatif begitu, yang dinamakan dengan pertunjukan. Nah, meskipun ya itu tadi pertunjukannya itu tidak disaksikan secara langsung gitu. Ya namanya juga pertunjukan digital. Itu prosesnya ya. Nah, storytelling katanya paling sedikit bisa 4 proses ini ya, tetapi sampai distribusi mungkin, atau misalnya setelah produksi langsung distribusi mungkin, nah dan sebagainya. Itu proses. Nah, ini sudah bisa dipahami ya yang seperti ini ya. Harus mengandung karakteristik interaktif kita membuat digital storytelling itu. Bagaimana memanfaatkan media sehingga membuat interaktif dengan pengguna, begitu ya.
atau media juga saling interaktif dengan media yang sudah ada, itu tidak apa-apa. Lalu bisa diterapkan di berbagai platform ya. Kemudian ada pengaruh ketersediaan jaringan kabel maupun nirkabel, memadukan berbagai macam bentuk, teks, suara, video, dan lain-lain. Nah, itu. Nah, Anda mungkin mengaitkan storytelling dengan game. Itu apakah memungkinkan? Nah, bolehlah, silakan dipikirkan ya. Dipikirkan. Dengan berbagai bentuknya, berbagai karakteristiknya. Nah, ini bahasan yang terakhir kalau tidak salah ya, mengenai transmedia ini. Yang terkenal Hollywood ya, di dunia. Indie film pandemik ini lebih interaktif lagi. Ya, mulai dari perkembangan teknologi, kemunculan media digital, kemudian dikombinasi dengan berbagai teknologi, begitu ya. Lalu perluasan audiensnya itu tidak terbatas ya sebetulnya. Jadi antara pengguna dan produsen itu karena interaktivitas begitu ya, tidak terbatas, karena apalagi saat ini antara produsen dengan audiens itu bisa sangat dekat begitu ya, bisa sangat dekat, karena orang bisa memproduksi sendiri itu ya, itu masalahnya. Kemudian jadi disebut dengan interaktivitas. Industrialisasi budaya, marketing yang melibatkan inisiatif publik. Nah, ini dunia marketing ya, dunia marketing dari industri kreatif. Dan konsumen saat ini tidak mempermasalahkan apapun ya yang dimuat di yang sudah ada sebagai industri kreatif hasil orang lain begitu. Dinikmati saja apapun itu. Misalnya kontennya tidak asli, kontennya dan sebagainya begitu ya. Itu dinikmati saja semuanya. Konsumen itu menghargai berbagai produk orang lain ya, karena ini menjadi budaya juga. Karena ini menjadi budaya juga, sehingga ketika ada industri kreatif orang lain tentang apapun, dibuat teluson, dibuat apapun gitu, menyenangkan saja begitu, dihargai sebagai sebuah karya kreatif. Jadi pakemnya itu sering hilang, untuk saat ini hilang. Beda dengan zaman dahulu ya, apa-apa dilihat pakemnya. Nah, ini mengapa harus serius ya? Ini juga salah satu contoh ya, promosi film. Waalaikumsalam, siapa? Ini. Oh, Dede Hana. Masuk. Sudah ini ya. Tos ka Subang? Oh, sampai bade ka Subang? Batalawa itu ada tamu. Ya. Ini ya berbagai contoh juga, ini kebenaran tentang Marika misalnya. Nah, kita bisa mencermati pemilihan cerita dulu yang sesuai ya, pertimbangan. Nah, ini langkah-langkah yang sudah biasa ya. Sosial humaniora dan budaya populer. Nah, lalu kolaborasi dengan pemerintah. Ini referensinya.
Astagfirullah. Si anak-anak cantik. Ayo masuk. Ya. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Minggu depan pokoknya ditunggu karya-karya kreatif semuanya ya. Nah, jadi kita bersantai ria sambil minum kopi atau minum ini apa? Teh manis begitu ya, menonton, siapkan cemilan di depan. Kita pokoknya menonton saja terus selama 1 bulan. 1 bulan 8 pertemuan ya. Nah, terima kasih semuanya ya. Untuk pertemuan hari ini Bu akhiri dengan ucapan hamdalah. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Minggu depan. Ya, jangan lupa sepada diisi ya. Ya, Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama.